Salam sehat dan bahagia, Gulo Klepo Official dengan bangga mempersembahkan cerita legenda Nusantara. Panji Asmoro bangun, cinta yang tak pernah lelah menunggu. Di balik istana yang agung, ada janji suci yang tak tergoyahkan. Namun, ketika takdir meretas jalan yang terjal, mampukah cinta tetap menemukan jalannya? Temukan kisah cinta Panji dan Sekartaji yang membelah rindu, menyulam luka, dan menyatukan dua takdir yang terserak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, para pecinta kisah rakyat Nusantara. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kedamaian hati. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung terus kisah-kisah budaya kita agar lestari dan terus hidup di hati generasi mendatang. Hari ini, kita akan menelusuri kisah legendaris Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji yang berasal dari tanah Jawa, turun-temurun diceritakan dalam tembang, wayang, hingga tarian. Sebuah kisah tentang cinta yang tak mengenal lelah, pengorbanan yang tak mengenal batas, dan pencarian yang tak pernah berhenti. Di sebuah negeri makmur bernama Kerajaan Jenggala, hiduplah seorang pangeran tampanan bijak bernama Panji Asmoro Bangun. Ia adalah putra mahkota, terlatih dalam seni perang dan sastra, tapi hatinya begitu lembut dan mencintai kedamaian. Sejak kecil, Panji telah dijodohkan dengan Dewi Sekartaji, putri dari Kerajaan Kediri. Meskipun belum pernah bertemu, Panji menyimpan potret sang putri dalam hatinya. Sekartaji, gumamnya suatu malam di pelataran istana, namamu mengalun dalam denyut nadi dan hembusan nafasku. Namun, keretakan politik mulai muncul. Raja Kediri mendadak membatalkan pertunangan karena muncul desas-desus bahwa Panji akan menikahi putri dari negeri lain. Dewi Sekartaji pun dilarikan dari istana Kediri untuk menghindari aib dan fitnah. Panji yang mendengar kabar itu segera memohon izin kepada ayahandanya untuk mencari sang putri. Hamba rela menanggalkan mahkota, asal bisa menunaikan janji suci kami, katanya lantang. Maka dimulailah perjalanan panjang, penuh misteri dan penyamaran, demi cinta yang telah ditakdirkan. Setelah mendapat restu dari ayahandanya, Panji meninggalkan kerajaannya dengan hati mantap. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar pencarian fisik, tapi ujian jiwa dan cinta. Untuk menghindari pengejaran mata-mata dari Kediri, Panji menyamar sebagai rakyat biasa dengan nama samaran Ande-Ande Lungo. Ia berjalan menelusuri desa demi desa, mengamati setiap perempuan yang ia temui. Namun tak ada yang mirip dengan lukisan Dewi Sekartaji yang tertanam kuat dalam ingatannya. Panji mulai tinggal di desa Dadapan, bekerja membantu petani dan menyembuhkan orang sakit dengan ramuan tradisional. Namun, malam hari adalah waktu Panji meresapi rindunya. Ia menulis di atas daun lontar, mengukir sajak-sajak cinta yang hanya bisa dibaca oleh angin malam. Di sisi lain, Dewi Sekartaji yang telah berganti nama menjadi Klenting Kuning, tengah berkelana pula. Ia menolak dijodohkan oleh pamannya dengan pangeran asing. Dalam penyamarannya, Sekartaji menyamar sebagai pembantu, berkeliling mencari kabar tentang Panji. Tanpa keduanya sadari, nasib mulai menggerakkan mereka ke arah yang sama. Panji mendengar kabar bahwa di desa seberang, ada seorang gadis yang pandai menembang tembang lir-ilir, tembang kesukaan Sekartaji. Harapan pun menyala kembali. Di sebuah desa kecil di seberang sungai, tinggallah seorang gadis yang dikenal dengan nama Klenting Kuning. Ia rajin membantu warga dan kerap menyanyi tembang lir-ilir di sore hari. Suaranya merdu, namun matanya selalu menyimpan luka yang tak terlihat. Sementara itu, Panji yang kini dikenal sebagai Ande-Ande Lungo telah tiba di desa itu. Saat mendengar tembang lir-ilir dari kejauhan, jantungnya berdetak tak menentu. Ia mengikuti suara itu, dan langkahnya terhenti ketika melihat sosok Klenting Kuning. Saat mata mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Namun, mereka tak saling mengenali. Sekartaji menunduk sopan. "Ada yang bisa hamba bantu, Kakang?" tanyanya dengan nada halus. Panji gugup, namun menanggapi ramah. "Aku hanya mencari suara tembang yang menyentuh hatiku." Hari-hari berlalu, dan mereka semakin sering bertemu.
Panji membantu memperbaiki atap rumah warga, sementara Sekartaji memasakkan makanan untuk para buruh tani. Tanpa sadar, benih cinta mulai tumbuh kembali, walau nama dan gelar tak pernah disebutkan. Namun, di balik kehangatan itu, tersimpan keraguan. Sekartaji kerap memandangi kalung bergambar Panji diam-diam, bertanya dalam hati, mengapa pria ini begitu mirip? Di sisi lain, Panji menyadari kelembutan kelenting kuning sangat mirip dengan bayangan putri Sekartaji dalam benaknya. Malam itu, hujan turun deras. Panji dan Sekartaji berteduh di lumbung desa. Suasana hening. Panji pun berkata, "Kalau kau mencari seseorang yang hilang, dan dia berdiri tepat di hadapanmu, tapi kau tak mengenalinya, apa yang akan kau lakukan?" Sekartaji menatap dalam. "Aku akan mengikuti kata hatiku, karena hati tak bisa dibohongi, meski wajah bisa disamarkan." Hari-hari semakin akrab. Panji dan Sekartaji mulai saling menggantungkan tawa dan tenang satu sama lain. Namun, di balik kehangatan itu, hati mereka menyimpan banyak tanya. Panji sering terjaga di malam hari, duduk menatap langit dari lumbung. Ia bertanya-tanya, mungkinkah gadis yang kini dekat dengannya adalah Sekartaji? Tapi ia tak berani bertanya langsung. Begitu pula Sekartaji, yang kerap menggenggam kalungnya dan berdoa dalam hati agar Panji muncul dalam mimpi. Suatu pagi, desa dikejutkan oleh kedatangan seorang pengelana tua yang membawa berita dari Kediri. Putri Sekartaji kabarnya hilang sejak pertunangan dibatalkan. Raja Kediri mengirim utusan mencarinya ke seluruh penjuru negeri. Ucapan itu membuat wajah Sekartaji pucat. Panji diam-diam memperhatikan perubahan wajah kelenting kuning. Ketika malam tiba, ia menghampirinya. "Kau seperti sedang menyimpan sesuatu. Siapa sebenarnya dirimu?" Sekartaji terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Aku hanya seorang perempuan yang dikhianati takdir." Panji ingin memeluknya saat itu juga. Ingin berkata bahwa ia adalah Panji yang dicari. Tapi rasa takut masih menahannya. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika gadis ini bukan Sekartaji? Dan harapannya hanya ilusi? Beberapa hari kemudian, Sekartaji jatuh sakit karena kelelahan dan tertekan. Panji yang merawatnya sendiri, membuatkan ramuan, mengganti kain basah di dahinya, dan membaca sajak lirih di dekat ranjang bambu. Dalam kondisi setengah sadar, Sekartaji bergumam, "Panji, aku ingin bertemu Panji." Kalimat itu menghantam hati Panji. Ia menggenggam tangan Sekartaji erat. "Aku di sini, selalu di sini." Sekartaji perlahan sembuh dari sakitnya, tapi luka di dalam hatinya tak kunjung mengering. Malam itu, ia duduk sendiri di tepi sungai, memandangi kalung yang menyimpan wajah Panji, orang yang terus ia cari. Dari kejauhan, Panji memperhatikannya. Dadanya sesak. Malam itu, ia memutuskan, besok semuanya harus diakhiri. Penyamarannya, rasa takutnya, dan semua pertanyaan yang selama ini mengendap. Ia akan mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Keesokan harinya, Panji mengajak Sekartaji ke lumbung tua tempat pertama kali mereka berbincang mendalam. "Aku ingin mengatakan sesuatu," katanya. "Sesuatu yang selama ini kutahan." Sekartaji menatap Panji dengan bingung dan cemas. "Aku bukan ande-ande lumut," bisik Panji pelan. "Aku adalah Panji Asmoro Bangun." Sekartaji membeku. Matanya menatap tajam, seolah tak percaya. "Panji?" Suaranya hampir tak terdengar. Panji lalu mengeluarkan kalung kecil dari kantong bajunya. Identik dengan yang dipakai Sekartaji. "Aku menyimpannya sejak kita dijodohkan dulu. Meski tak pernah bertemu, wajahmu hidup di dalam ingatanku." Air mata Sekartaji jatuh tanpa henti. Namun luka lama mencuat. "Kenapa kau tak mencariku sejak awal? Mengapa baru sekarang mengaku?" tanya Sekartaji. Suaranya bergetar, antara rindu dan marah. Panji tak membela diri. Ia hanya berkata, "Karena aku ingin mengenalmu tanpa gelar. Aku ingin tahu apakah hatimu mencintaiku sebagai manusia, bukan karena mahkota." Mereka terdiam. Dalam hening, luka dan cinta saling menatap. Sekartaji melangkah keluar. Panji tak mengejar.
Malam itu, desa kembali tenang. Namun hati mereka berdua bergemuruh. Cinta telah menemukan kebenaran. Tapi, akankah cinta itu tetap tinggal? Pagi itu, Sekartaji berdiri di tepi sungai. Hatinya masih bergemuruh oleh kenyataan bahwa ande-ande lumut, lelaki yang ia cintai dalam diam, adalah Panji yang selama ini ia cari. Tapi luka akibat ditinggalkan tanpa kabar masih mengalir dalam darahnya. Di sisi lain, Panji bersiap pergi. Ia meninggalkan desa dengan langkah berat, membawa keris pusaka dan harapan yang patah. Jika cinta ini memang tak bisa bersatu, biarlah aku pergi dengan hormat, ucapnya lirih. Namun, takdir punya cara tersendiri. Sekartaji mendapat kabar bahwa Panji telah pergi meninggalkan desa. Tanpa pikir panjang, ia berlari menyusuri jalan tanah yang masih basah oleh embun. "Panji, tunggu!" teriaknya. Panji menoleh. Saat melihat Sekartaji berlari ke arahnya dengan wajah basah air mata, ia berdiri terpaku. Dunia seolah diam. Sekartaji berhenti tepat di hadapannya, terengah-engah. Aku juga ingin mencintaimu bukan karena mahkota." Panji tersenyum. Air mata yang tertahan akhirnya jatuh. Ia berlutut, menggenggam tangan Sekartaji. "Maukah kau berjalan bersamaku sebagai kekasih, bukan karena takdir kerajaan, tapi karena hatimu memilihku?" Sekartaji mengangguk perlahan. "Aku mencintaimu dalam sunyi, dalam rindu, bahkan saat tak tahu siapa dirimu. Dan kini, aku memilih mencintaimu sepenuhnya." Kabar bersatunya mereka akhirnya sampai ke kerajaan Jenggala dan Kediri. Para raja bersukacita, dan pernikahan suci pun dilangsungkan. Tidak hanya sebagai bentuk perdamaian dua kerajaan, tapi juga sebagai lambang cinta yang setia dan tulus. Cinta Panji dan Sekartaji membuktikan bahwa takdir bisa digenggam jika hati setia dan sabar menanti. Mereka bukan hanya sepasang kekasih, tapi simbol cinta sejati yang melewati segala rintangan, dari penyamaran hingga luka, dari pengkhianatan hingga pengampunan. Semoga kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta tak selalu mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Terima kasih telah mengikuti kisah rakyat ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar cerita-cerita leluhur Nusantara terus mengalir dalam darah zaman. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, karena di setiap cerita lama, ada pelajaran baru yang menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.